Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Love, SPP, Season 3, Permainan Suami Istri. Tidak butuh waktu lama, kabar mengenai Naura dilarikan ke rumah sakit telah menyebar. Itu karena saking panik serta cemasnya Hasan. Begitu Naura ditangani oleh dokter, laki-laki itu menghubungi Ibu Sarah, mengadu padanya perihal apa yang terjadi pada Naura. Berawal dari Ibu Sarah itulah, kabar tersebut menyebar pada yang lain. Pak Malik selaku ayah tak terkira cemasnya. Nana itu gimana sih? Sudah dibilangin lebih hati-hati, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gerutu Pak Malik menumpahkan kegeraman sekaligus kecemasan serta ketegangan. Abang sudahlah, apa yang terjadi nggak bisa diputar lagi, sambung Ibu Sarah. Pak Said bisa lebih cepat nyetirnya, lanjutnya, melempar kata pada Pak Said. Meski mulut tak menanggapi, laju mobil dipercepat oleh Pak Said. Tidak butuh waktu terlalu lama, tibalah mobil hitam tersebut pada sebuah rumah sakit di mana Hasan membawa sang istri. Pak Said tidak perlu menunggu, kata Pak Malik. Lalu turun ia dengan segera. Ibu Sarah menyusul, langkahnya diseret lebih cepat supaya bisa menyusul sang suami yang tak sabaran bawaannya. Abang, lebih pelan jalannya bisakah? Tegur Ibu Sarah. Seketika langkah Pak Malik terhenti. Menoleh ia pada wanita yang tertinggal di belakang. Dan bersama-sama keduanya mendatangi petugas resepsionis. Bertanya di mana Naura tengah dirawat. Lewat informasi yang didapat, bersegera keduanya menuju lantai 3 rumah sakit, menyusuri lorong menuju kamar rawat inap. Gimana sama Nana? Cerca Pak Malik begitu mendorong pintu, melangkah masuk. Papa, malah Naura yang bersuara. Ya Allah Nana, gimana ceritanya bisa terjatuh? Cerita Pak Malik yang terdengar seperti omelan saja di telinga. Otomatis mulut Naura terbungkam. Sungguh ia bingung bagaimana menjelaskan kejadian yang menimpa dirinya tersebut. Itu Pak, salah saya. Hasan membantu menjawab, mengaku sebagai penyebab atas keteledoran tersebut. Pak Malik tak mampu berkomentar. Itu karena selama ini ia sangat mempercayai sang menantu. Perlahan pandangannya tertunduk sedikit, lalu menoleh pada Naura yang terbaring di ranjang pasien. Ibu Sarah memilih diam dan mendatangi Naura. Duduklah ia di tepi ranjang, disusul oleh Pak Malik kemudian. Nana, lain kali lebih hati-hati, kata Pak Malik menegur. Sepertinya ia tidak terlalu percaya akan pengakuan Hasan. Ya, ia hafal betul bagaimana watak serta tabiat sang anak. Maaf Papa, tadinya Nana cuma mau bercanda usil sama suami. Gak tahu bakal begini jadinya, kata Naura membuat pengakuan. Telinga Hasan mekar mendengar pengakuan tersebut. Walau itu tak secara keseluruhan, ia berniat menyela. Khawatir Naura mendapat teguran kembali dari Pak Malik. Sayang, mulutnya kalah cepat dari sang istri. Lebih lanjut, Naura mengakui kesalahannya, bercerita tentang apa yang telah ia perbuat pada Hasan, sehingga menerima karmanya sendiri. Ya Allah Nana, kamu ini bukan remaja lagi, sudah menjadi ibu dari 2 anak, sebentar lagi bertambah jadi 3, tegur Pak Malik langsung memarahi. Papa ini terlalu kaku, sahut Naura bisa-bisanya menjawab. Hasan yang berdiri tak jauh dari ranjang pasien, melipat kedua tangannya, mendengarkan pembelaan yang dilancarkan oleh Naura. Sungguh ia kehilangan muka pada ayah mertua. Merasa tidak bisa mendisiplinkan serta mendewasakan sang istri. Sungguh ia bingung akan karakter sang istri yang terkadang terlihat begitu dewasa, namun terkadang lagi malah labil. Papa gak peduli alasan apa itu. Mau bilang ini sudah zamannya atau bagaimana, bagi Papa Nana tetap salah. Tidak bisa menjaga diri. Nana sudah bukan anak remaja lagi, sudah berkepala 4, seorang istri serta seorang ibu. Lanjut Pak Malik menceramahi. Iya, Nana bakal lebih hati-hati. Papa gak usah over gitu. Lagi pula kata dokter kandungannya gak kenapa-napa, sahut Naura menyentak telinga Pak Malik, juga Hasan serta Ibu Sarah. Nana,
Bisa tidak kamu ini dengerin omongan Nak Hasan? Apa nunggu terjadi sesuatu, barulah menyesal dan merasa bersalah? Cerca Pak Malik naik darah. Ya, rasanya darah Pak Malik mendidih. Cemas yang dirasakan sebelumnya sirna begitu saja, berganti kemarahan yang merangkak naik ke ubun-ubun. Tidak ingin situasi bertambah tegang, adu mulut kian berlanjut. Ibu Sarah menjadi penengah. Dengan caranya sendiri, ia menasehati Naura, memintanya tidak terus membantah perkataan sang ayah. Nak Hasan, gimana kata dokter? Apa Nana harus dirawat inap? Kata Pak Malik melempar tanya. Dokter menyarankan demikian, Pak. Setidaknya memantau hingga besok. Kalau tidak ada keluhan rasa sakit lagi, adik bisa pulang, kata Hasan menjelaskan. Lega rasanya hati Pak Malik, walau saat berbalik pandang pada Naura, emosinya kembali mendidih. Papa sama tante tidak perlu cemas, biar saya yang di sini temani adik, Ibu Hasan. Seperti keinginan Nak Hasan, tapi besok jika sudah bisa dibawa pulang, biarlah kalian berdua tinggal di rumah Papa. Setidaknya ada Papa, ada Tante Sarah yang bisa mengontrol Nana, kata Pak Malik, tidak meminta tapi memerintah. Hasan terdiam, bola matanya mencuri pandang pada Naura yang terbaring. Sesuatu terbersit di batang otak laki-laki itu. Berikutnya, ia alihkan pandangan pada Pak Malik lagi. Seperti yang Papa sarankan, semua demi kebaikan adik, ucapnya menyetujui perintah Pak Malik. Sungguh, di ranjang pasien, Naura yang terbaring dongkol mendengar perkataan sang suami. Ia sangat mengerti alasan dibalik setuju Hasan, tidak lain guna membatasi ruang gerak wanita itu. Lantas rumah kita, timpal Naura, berupaya menggagalkan. Urusan rumah biar Papa yang menangani, sahut Pak Malik. Tidak ada celah bagi Naura menggagalkan. Lama Pak Malik serta Ibu Sarah menemani, hingga waktu kunjungan dari dokter untuk mengecek kondisi terbaru Naura tiba. Apa ibu masih merasakan sakit? Tanya dokter sembari memeriksa kondisi kandungan. Tidak lagi dokter, ungkap Naura sebagai jawaban. Oh, untuk sementara waktu, biarlah ibu bermalam di sini. Besok pagi, jika tidak mendapati keluhan, ibu bisa pulang, dirawat di rumah, terang dokter tersebut. Pemeriksaan pun selesai. Seorang dokter yang ditemani oleh satu orang perawat melenggang keluar. Hasan mengantar mereka setidaknya hingga depan pintu. Suamiku, panggil Naura. Rendah kala Hasan masuk lagi. Ada apa? Balas Hasan melangkah mendatangi Naura. Aku lapar, ungkap Naura. Sungguh Hasan dibuat menyeringai. Berikutnya, melalui aplikasi ponsel, ia pun memesan makan siang. Untuk dua mertuanya, tentulah Hasan bertanya lebih dulu. Tunggu ya, ini sudah dipesan, kata Hasan membuat laporan pada sang ratu. Malam ini, seperti anjuran dokter, Naura tetap bertahan di rumah sakit. Pak Malik serta Ibu Sarah telah lama pulang, tinggal Hasan yang setia menemani di kamar itu. Suamiku, aku gak betah di sini, kita pulang yuk, pinta Naura memohon. Mana bisa begitu, tunggulah setidaknya hingga besok pagi, tolak Hasan. Tapi aku sudah gak kenapa-napa dan aku gak betah di sini, kangen sama bantalku di rumah, kata Naura terus membujuk, berharap bujuk rayu bercampur rengean itu akan meluluhkan hati sang suami. Sayang, itu tidak bekerja. Sama sekali Hasan tak terpengaruh. Aku mau pulang sekarang, titik, ujar Naura mulai hilang kesabaran. Hasan yang sedari tadi duduk di kursi tak jauh dari ranjang pasien, akhirnya bangun. Melangkah ia mendatangi Naura di sana. Adik, bisakah adik dengerin Mas? Apa Mas ini sama sekali tidak memiliki kedudukan di mata adik? Sehingga adik tidak bersikap patuh, tidak menaruh hormat sedikit pun? Tegur Hasan, sepertinya terpancing. Maaf, tapi aku tidak betah di sini. Aku tidak bisa tidur, aku kangen kamarku, ucap Naura mulai menyeruak itu air mata. Yah, betapa cengengnya hati wanita itu. Hanya karena hal sepele tersebut, Naura menjatuhkan air mata, menangis terseduh-seduh, bak anak kucing yang kehilangan induknya. Lantas, apakah kali ini Hasan akan luluh? Jawabannya tidak. Kendati sebenarnya
Hatinya tak sanggup menyaksikan tangis wanita yang teramat dicintai. Namun demi kebaikannya pula, Hasan bersikap keras. Duduklah ia di tepi ranjang. Lalu ia raih Naura ke pelukan. Masa gara-gara begini saja adik sudah nangis? Kan ada Mas. Apakah kehadiran Mas ini gak ada artinya bagi adik? Sehingga adik tetap tidak betah di sini, kata Hasan bermain dengan perasaan lewat perkataannya. Naura tidak menanggapi. Wanita itu sibuk dengan tangisnya, meluapkan emosi yang ia sendiri tidak mengerti kenapa begitu rapuhnya itu hati. Apakah lantaran bawaan bayi? Bisa jadi. Adik, Mas punya permainan seru, celetuk Hasan setelah memutar otak mencari cara supaya tangis itu terhenti. Sekali lagi Hasan bersuara mengulangi kata-kata yang ia ucapkan barusan. Permainan, seru Naura menarik diri. Iya, sahut Hasan meyakinkan. Permainan apa? Tanya Naura dibuat penasaran. Ada deh, ini permainan tradisional, tunggu bentar, kata Hasan memberikan jawaban mengambang. Oh, ujar Naura tak berkata lebih. Hasan sendiri tatkala itu juga bangkit dari ranjang pasien. Melangkah ia mencapai kursi. Sepertinya ada sesuatu yang hendak ia ambil dari saku dalam jas. Ngambil apa? Tegur Naura bertanya, setengah mengintip juga. Kepala Hasan dipaksa menoleh ke belakang, walau tidak bisa memandang sang istri sepenuhnya. Senyum ia berikan, menambah penasaran saja. Dan dengan langkah ringan, ia datang lagi pada sang istri. Apa yang digenggam itu? Tanya Naura lumayan cerewet. Hasan tidak memberikan jawaban. Ia buka kepalan tangan, menunjukkan koin yang ia ambil barusan. Koin? Seru Naura kebingungan. Iya, ayo sekarang pingsut dulu. Yang kalah bakal menebak ada di genggaman mana koin ini, kata Hasan menjelaskan peraturan permainan. Tidak hanya sekedar menjelaskan, sebelum melakukan pingsut, laki-laki itu juga mengajarkan yel-yel atau semacam lagu yang harus dinyanyikan sembari menyembunyikan itu koin pada salah satu tangan. Gimana, mudah kan? Kata Hasan. Terus yang kalah apa hukuman yang didapat? Kalau cuma main aja gak ada hukumannya, mana seru, timpal Naura mulai membaik itu mood. Tergantung yang menang, gimana, sepakat? Balas Hasan. Oke, mari pingsut dulu, sambung Naura antusias. Dan jadilah dua orang itu duduk saling berhadapan di atas ranjang pasien. Keduanya sama-sama bersiap diri untuk melakukan pingsut, memilih pingsut lokal. Saat hitungan ketiga dengan serempak, Hasan juga Naura melempar salah satu jari mereka. Menyeringai Hasan, kelak ia tampil sebagai pemenang. Berbanding terbalik dengan Naura yang langsung dongkol itu muka bak ikan buntal. Pejamkan matanya, perintah Hasan. Walau tidak bersedia, Naura memejamkan mata juga. Namun bukan wanita itu jika tidak berlaku curang. Lantas apakah Hasan tidak mengerti? Tentulah laki-laki itu sangat mengerti. Sehingga tidak ingin kalah akal, Hasan meminta Naura menunduk. Setengah tengkurap ke ranjang dengan kepala menunduk maksudnya. Hah, keluh Naura. Sudah cepat, balas Hasan. Terpaksa Naura menunduk hingga setengah tengkurap ke ranjang. Lalu dua tangan Hasan berada di atas punggung sang istri. Mulutnya mulai menyanyikan lagu permainan sembari mengecoh sang istri lewat pergerakan tangannya yang berpura-pura memindahkan koin pada tangan kiri. Cuplak-cuplak suwung, suwongi tinggal lenter, mambu ketudung guntel, pak empong lerak-lerek, sopong guyu delek ake sir, sirpong delek kopong sir, sirpong delek kopong. Saat telah selesai itu nyanyian permainan, Naura pun diminta bangkit. Menebak di manakah koin itu, di tangan kanan atau tangan kiri. Yang mana ya? Seru Naura masih mencoba menebak di hati. Hayo, hitungan kelima gak ditebak artinya kalah, sahut Hasan. Mana bisa begitu, protes Naura.
Kan aturannya Nona, ayo tebak sebelum Mas hitung ini, balas Hasan. Jadilah kendati tidak yakin akan tebakannya, jari telunjuk Naura menunjuk tangan kiri. Senyum seringai dipertontonkan oleh Hasan kala membuka kepalan tangan secara bersamaan. Salah, serunya girang. Kok bisa? Perasaan tadi kayak naruh koin di tangan kiri deh, cerca Naura tidak terima. Tapi faktanya ada di tangan kanan kan? Itu artinya adik kalah, bantah Hasan. Oke, apa hukumannya? Sahutnya ketus. Sambil senyum-senyum, Hasan bergerak maju. Ia berbisik ke telinga Naura, memberitahu hukuman yang harus Naura terima. Hukuman apakah itu? Yang pasti, bola mata Naura mendelik, sedangkan mulut menganga. Sungguh betapa lihainya Hasan memanfaatkan kesempatan. Enggak, cium pipi aja ya, kata Naura berkongsi. Enggak ada tawar-menawar, jawab Hasan. Kalau cium pipi nanti aku cium 100 kali deh, lanjut Naura, masih belum menyerah. Mau 1.000.000 kali tetap enggak ada penawaran. Itu hukuman yang Mas mau, sambung Hasan. Permainan terselubung mah ini, udah enggak mau main lagi. Naura mulai merajuk, namun betapa cerdiknya Hasan memprovokasi supaya Naura tetap melanjutkan permainan. Yakin, kan sekarang giliran Mas yang menebak, ucapnya memprovokasi. Naura tetap tak berubah pikiran, tidak mau melanjutkan permainan. Tetapi hanya beberapa detik saja kata-kata Hasan dicerna oleh batang otaknya. Dan pada akhirnya tergiur akan bujuk sang suami, permainan itu pun berlanjut. Buruan menunduk, perintah Naura sebagai tanggapan. Menyeringailah Hasan. Cepat-cepat ia menunduk, mengikuti apa yang Naura lakukan sebelumnya. Sama halnya dengan Naura, walau tidak hafal dengan lagu permainan yang harus dinyanyikan, sekedar menyemangati, Naura meminta Hasanlah yang bernyanyi. Hayo yang mana? Kata Naura mengulurkan kedua tangan yang mengepal rapat setelah lagu permainan berakhir. Buruan, hitungan 3 artinya kalah. 1, 2, 3, kalah. Itu curang namanya. Enggak, pokoknya Mas masih punya waktu buat nebak. Terserah, tapi kamu sudah kalah. Waktu sudah habis bagi aku, bantah Naura. Betapa tebal mukanya. Yah, walau itu jelas curang, hanya demi menyenangkan hati sang istri, Hasan tidak lanjut berdebat. Mengalah ia, asal Naura menikmati permainan, tidak merajuk dan mengajak pulang. Oke, apa hukumannya? Ucap Hasan melempar tanya. Belikan aku mobil baru, yang putih itu aku sudah bosan, kalau yang kuning enggak, sebab itu mobil nostalgia, ungkap Naura. Oh, sungguh Hasan dibuat menganga, bercampur antara senang juga kesal hatinya diobok-obok. Jelas itu bukan hukuman, melainkan permintaan. Ini bukan hukuman sayang, tapi nodong, tolak Hasan. Aku tahu, tapi yang menang memiliki kuasa. Toh katanya ada yang bilang uangnya banyak nganggur, sekali habisin buat istri kan gak rugi, balas Naura, lincahnya itu mulut. Oke, mari kita buat kesepakatan. Mas belikan sesuai yang adik inginkan, asal hukuman itu, kata Hasan langsung dipotong. Oke, aku sepakat. Lantas kapan itu hukuman? Sambung Naura. Gimana kalau sekarang? Bisik Hasan. Sekarang? Oh no, ini rumah sakit Mr. Wadimor, sahut Naura lantang menolak. Yang penting kan masih berada di ruang privasi dek, balas Hasan lalu dengan sigap mendorong tubuh Naura hingga terpental ke ranjang. Biarkan malam ini menjadi malamku, ucap Hasan rendah di telinga sang istri. Naura tercengang, tak menyangka ia akan terjebak pada situasi demikian, hingga sentuhan pertama dirasakan membakar sekujur tubuh, barulah kesadaran kembali menyatu. Tidak bisakah menunggu hingga di rumah, ucapnya bersusah payah tidak terpengaruh. Di rumah lain lagi, balas Hasan, suara mulai berat, seberat hembusan nafasnya.
Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.